Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good. Okay, alhamdulillah. Okay. Senang banget ya hari ini kita ketemu lagi pertemuan setelah 1 minggu ya kita akan ketemu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa silakan KM untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berhati mulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sebelum mulai pelajaran saya akan absensi dulu. Siapa yang mau masuk hari ini? Marcel. Kenapa Marcel? Sakit. Oke. Marcel sakit. Oke, kita doakan Marcel semoga lekas sembuh ya. Jadi kita bisa ketemu lagi, bisa belajar bersama lagi. Marcel, kita doakan segera sembuh. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, nah biar tambah semangat, kita kan SMK MPP punya yel-yel, ya benar? Oke, silakan KM memimpin yel. MPP Berani. Tepuk tangan buat kalian. Oke, ya. Baik, kita akan lanjutkan tentang materi hari ini, ya, pelajaran bahasa Inggris hari ini. Tapi sebelum kita membicarakan hal tersebut, saya akan mengingatkan kembali tentang satu profil, ya, yang memang harus kalian punya sebagai pelajar Pancasila, ya. Saya akan bahas sedikit. Jadi pelajar Pancasila harus beriman bertakwa, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya tadi ada sebelum mulai pembelajaran ada berdoa dulu, ya. Jadi bagus kalian sudah ada di poin 1. Ini kebinekaan, ya, kebinekaan global dan gotong royong. Nanti kita akan aplikasikan gotong royong misalnya dalam nanti kita akan belajar secara berkelompok, ya. Nanti juga ada mandiri, ya, dan juga ada kreativitas yang akan kalian buat, ya. Nanti kebetulan hari ini kita akan belajar tentang konteks, ya, yang akan nanti ujung-ujungnya adalah membuat satu proyek video pelajaran kalian, ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol tentang materi yang terbaru, masih ingat gak yang materi sebelumnya, yang minggu kemarin? Ingat, oke. Apa kemarin? Minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa? Yes, kita tentang apa itu? Oke, bagus, ya. Jadi deskriptif adalah menerangkan sesuatu objek, bisa manusia atau tempat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Bagus, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan pembelajaran kemarin, ya. Baik. Nah, konteks, ya, yang nanti kita akan pelajari hubungannya dengan kalian kan jurusan perhotelan, ya. Perhotelan berarti kalian memang harus bisa, harus mampu mengungkapkan atau menceritakan kembali tentang beberapa hal dalam bahasa Inggris. Karena nanti kan dalam pariwisata kita kan global, ya, tamu guest kita adalah global. Bisa orang lokal, bisa orang yang di internasional. Jadi bahasa Inggris very important, ya. Makanya harus kalian pelajari dengan baik, ya.
Oke. Nah, hari ini kita akan belajar konteks melalui dua media, yaitu pertama kita akan melihat video pembelajaran, dan untuk memperdalam lagi kita akan memaparkan melalui PPT ya, PowerPoint. Jadi kalian akan lebih dalam lagi untuk bisa mempelajari tentang konteks ya. Oke, kita langsung lanjut tentang video ya. Kalian menyimak tentang video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss People, welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala bikin lesson be fine. Okay, Miss People, today we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happening in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah misal kegiatan liburan vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua ada factual recount. Factual recount adalah recount text yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga ada biographical recount. Jadi teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantara, misalnya biografi dari Ibnu Sina. Jadi biografi yang biasa kita lihat dan biasa kita baca itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text. Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks menceritakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, ada social function dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga,
To give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu, apakah share experience, ataukah recall, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something. Berikutnya, the generic structure of recall text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada last month artinya kapan waktu itu terjadi dan siapa sih yang pergi liburan Saripudin and his friend, mereka ngapain liburan di Jeju Island, di mana tempatnya yaitu di Jeju, ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana. Ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya. Kemudian juga dia juga main game. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah kegiatan urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan events. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy, itu sudah cukup. Orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Berikutnya, kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text ini menggunakan past tense. Misal, contoh kalimat past tense-nya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when, verb 2, kemudian I spent my holiday in Bandung, we are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan effort of time. Effort of time yang digunakan di dalam recount text itu jelas. Seperti last week, 2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja, misalnya hired, work, kemudian vote, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language features-nya dan juga jenis structure-nya dari recount text. Nah, ini merupakan teks recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas effort of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipannya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah effort of place-nya.
ada ke, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb, ya, action verb atau kata kerja. Dan semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense. Ada kata when, after, before, during. Nah, when, after, before, during ini adalah conjunction. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapan, kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada event-nya atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai dari berkebun binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan events. Dan yang terakhir, ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount text. Semoga bermanfaat. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dengan jelas video tadi disampaikan tentang konteks, ya. Oke, jelas nggak buat kalian? Jelas ya. Jadi video tersebut sudah komplit ya tentang all about konteks, ya. Oke. Saya akan coba tanya nih, ya. Saya coba tanya ke Lesia. Oke, Lesia, what do you think about this video? Very interesting. Oke, ya. Good answer. Ya, jadi bagus jawabannya. Jadi setelah Lesia melihat video tersebut, katanya Lesia lebih mudah lagi untuk bisa mengerti tentang materi di konteks, ya, Lesia, ya. Ya, saya harap kalian pun sama dengan Lesia. Dengan ada video tersebut, kalian akan lebih sangat mengerti. Terutama nanti ketika kita nanti di industri perhotelan, ya. Berkomunikasi dalam bahasa Inggris harus jelas, lebih rinci lagi, ya, detail. Nah, untuk lebih memperdalam lagi tentang video tadi, saya akan coba jelaskan melalui PPT, ya. Nanti kita akan coba tayangkan PPT. Oke, saya akan jelaskan secara sederhana. Kalau tadi video kan lebih bahasanya agak lebih apa ya? Agak sedikit baku. Cuma saya akan coba jelaskan dengan kata bahasa yang lebih simpel, ya, tentang rekonteks, ya. Sini tentang rekonteks. Kita nggak bahas kemana-mana, hanya fokus ke rekonteks, ya. Tadi ini saya ambil PPT ini adalah resume atau dari materi yang tadi di video ditayangkan. Saya akan reminding lagi, mengingatkan kalian lagi tentang rekonteks. Kuncinya adalah di past tense, masa lalu, ya. Semua rekonteks ini pasti menggunakan past tense atau menceritakan tentang yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Kayak tadi pagi kalian bangun, ya, itu adalah kalau kalian menceritakan lagi ke saya kegiatan kalian tadi pagi ketika bangun tidur, itu masuknya di konteks karena sudah terjadi, benar nggak? Ya,
sudah terjadi udah pasti ke konteks gitu kan. Nah, ini pengertian konteks. Saya ambil kata-kata yang sederhana adalah jenis teks yang menceritakan tentang kegiatan, kejadian atau pengalaman masa lampau atau yang sudah terjadi. Good, yes, ya. Nih kayak tadi kalian, ini gambarnya baru mandi nih. Udah pada mandi semua kan? Ya, pastilah. Ya, sebelum sekolah pasti harus mandi. Tadi kalian mandi, ini adalah tadi kan, bukan sekarang atau nanti. Ya, nanti bisa aja setelah pulang sekolah kalian mandi. Ya, tapi ini menceritakan tentang kegiatan kalian tadi. Ya, contohnya adalah ketika kalian nanti tadi mandi ya. Oke, nah tujuan pembuatan konteks adalah pertama, kalau di sini saya lihat nih, kalau kalian menceritakan kembali, ini ada unsur menghibur orang yang membaca atau mendengarkan. Biasanya kalau kalian bertemu teman waktu SMP dulu kan, menceritakan kembali kejadian-kejadian waktu ketika kalian di SMP. Oh, pernah seperti apa, itu otomatis bisa menghibur. Ya. Kedua, menyampaikan ini cerita atau pengalaman dengan menarik. Ya, penggunaan rekonteks ini bisa karena memang ada urutan seperti tadi, ya, ada urutannya sehingga orang yang mendengarkan akan lebih menarik gitu, mau mendengarkan, ya. Nah, ini jenis recall text yang tadi di video, tadi katanya ada personal recall, ya. Kalau personal recall ini menceritakan pengalaman pribadi penulis, contohnya kenangan masa kecil, ya. Kalau menikah belum ya, mungkin nanti, ya. Ini misalnya kenangan masa kecil saya, misalnya saya tadi di video, saya pernah jatuh ketika naik sepeda, misalnya. Ya, itu adalah pengalaman waktu dulu, ya, atau pengalaman kalian kan banyak ya, waktu kalian dari SD, SMP, udah pasti pengalamannya pasti banyak. Nah, ini adalah kalau kalian menceritakan berarti ini yang kalian ceritakan yang maksudnya di personal record, ya. Kedua, ini adalah imaginative record. Bentar ya. Oke ya, nggak apa-apa, ada hal teknis. Jadi intinya di konteks ya tadi adalah kalian harus bisa menceritakan apa yang sudah terjadi, ya, sudah bisa nanti ada urutan-urutan gimana sih cara membuat kalimat di konteks dengan baik dan benar. Nanti saya akan jelaskan urutan-urutannya. Biar apa? Manfaatnya adalah ketika yang mendengarkan atau yang diceritakan, orang yang mendengarkan bisa lebih jelas dan tertarik intinya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nih. Kedua adalah imaginative recall, ya. Berisikan cerita hayalan dalam bentuk kisah yang sudah terjadi, ya. Ada sedikit cerita hayalan, ya. Menggabungkan imajinasi dengan fakta, ya. Bisa kalian ceritakan tentang beberapa, kan kalian biasanya halu lah sedikit lah, itu wajar lah. Kalau masih muda banyak halu nggak apa-apa, ya. Jadi ini bisa menggunakan kalimat recontext, ya. Ketiga adalah factual recount. Ya, ini adalah menyajikan laporan atau berita yang sudah terjadi, tapi real yang sudah kalian alami benar-benar, ya. Yang terakhir adalah historical record, menceritakan peristiwa sejarah masa lampau, menjelaskan fakta sejarah dengan narasi. Nah, ini biasanya text record ini biasanya menceritakan tentang, kalau yang biasa di buku-buku adalah tentang, kalau di buku sejarah tentang pahlawan misalnya. Ya. Ada yang tahu pahlawan, salah satunya pahlawan misalnya tentang, kalau perempuan biasanya Raden Ajeng Kartini ya. Ya. Nah, ketika narasi menceritakan tentang Raden Ajeng Kartini, itu pasti akan ada
jenis tax recon karena beliau memang sudah lama. Sebelum kalian lahir, beliau sudah ada. Nah, pasti itu adalah masa lampau. Ya, jadi kalau menceritakan tentang pahlawan-pahlawan, kan banyak pahlawan, ada Raja Kartini. Kalau laki-laki banyak kan, ya. Kalau pahlawan-pahlawan yang laki-laki, ya. Jadi intinya jenis recon text ini bisa menceritakan apapun sih, ya. Tapi yang terbanyak adalah personal recon, imajinatif, faktual, dan historical recon, ya. Oke. Nah, ini struktur recon text, ya. Jadi struktur maksudnya adalah urutan. Bagaimana kalian bisa membuat suatu kalimat atau teks recon ada urutannya. Yang tadi di video sama, ya. Pertama adalah yang harus kalian pikirkan adalah di orientasinya, ya, orientasinya. Biasanya ini ada memberikan latar belakang nih. Biasanya ada 4 unsur yang ada di pembukaan di recon text. Jadi ada berapa paragraf. Nah, paragraf pertama biasanya isinya ini, ya. Siapa, ya? Siapa yang akan kita ceritakan atau di recon text itu siapa, ya? Terus di mana, ya? Di mana, terus kapan, dan bagaimana. Jadi bagaimana kejadian yang sudah kita lalui itu terjadi, ya. Kedua, eventnya. Nah, ini penting juga adalah, nah ini adalah kalau di ini kegiatan intinya di sini, eventnya ini harus ada urutannya. Nanti saya akan berikan contoh tentang text recon yang memang ada urutannya. Ketika seperti kalian kemarin kan sudah bulan apa? Bulan Agustus ya, kalian berangkat ke Jogja ya, studi tour. Itu kan ada urutannya. Sebelum berangkat, kalian dari sini naik bis ke arah mana, istirahat di mana, nginep di mana, sampai ke pulang itu ada urutannya. Ya, ada serangkaian kejadian yang urutannya jelas, ya, harus berurutan. Ketiga adalah reorientasinya. Reorientasi tadi kata di video tadi adalah kesannya aja. Kesan setelah kalian melakukan melalui kejadian-kejadian yang satu dan kedua ini, kesannya apa sih? Ya, happy kan? Atau sedih kan? Atau gimana? Nanti diceritakan di reorientasi, ya. Oke. Nah, ini contoh, ya. Contoh dari text recon. Ini jelas banget. Saya ambil yang tadi contohnya, kan tadi banyak ya ceritanya, tadi malah berkunjung ke Pulau Jeju. Jeju itu di mana sih? Korea. Ya, kalian seneng di Korea. Ya. Nah, kalau saya ngambilnya yang dekat-dekat aja, camping, ya, camping trip, ya. Nah, di sini 3 tahap ini dilakukan, wajib ada dilakukan. Pertama tadi orientasi, ya. Nih, orientasi, membuka teks dalam mengikuti latar belakang. Ada who, where, when, and how, ya. Ini kita lakukan. Who-nya adalah, when-nya adalah last summer, ya. Nih, my first camping trip last summer, my family and I. Nah, ini who-nya, ya. Nih, who-nya, ya. When-nya sudah, ya. When-nya sudah di last summer. Ini when on our first camping trip to a beautiful forest. Di mananya ada where. Beautiful forest adalah tempatnya, ya, di mana. Nah, nanti jadi bisa menjawab tentang where-nya. Nih, di mana nih terjadi? Di camping forest, yang beautiful forest, ya. Nah, yang event-nya, yang poin kedua, event, serangkaian kejadian urutan. Nah, ini harus urutan, berurutan. Nanti saya akan urutkan. Ini contohnya. Yang pertama, we arrive early in the morning. Jadi kita datang dulu kan? Datang dulu waktu pagi hari. Pagi hari datang. Ini adalah step pertama. Step kedua adalah and
set up our tents near sparkling river. Jadi kegiatan kedua adalah mereka mendirikan tenda di dekat sungai, ya, sungai yang sparkling, sungai yang berkilauan. Berkilauan berarti sungai itu jernih lah, ya, airnya jernih, jadi airnya berkilauan karena sinar matahari, sparkling, ya, sparkling river, ya. Jadi kegiatan ketiga adalah nih, during the day we hike through the forest, ya. Seharian kita hiking itu naik gunung, ya. Kegiatan ketiga adalah ini, hike through the forest. Jadi naik gunung melalui beberapa forest atau hutan. Ya, ini kegiatan ketiga. Kegiatan keempatnya adalah ini. Pada malam hari, we get around the campfire. Jadi ketika malam hari kita berkumpul di sekitar api unggun. Ya, biasa kalau camping kalian di dekat api unggun kan, main gitar atau bakar-bakaran atau lain-lain. Ini juga ada kegiatannya. Ini adalah eventnya. Jadi pertama ada orientasi, kapan, dengan siapa, di mana. Kedua adalah kegiatannya, memang harus berurutan. Ketiga adalah ini nih. Setelah melalui kegiatan ini, apa yang kamu rasakan? Ya, nih, yang saya sengaja di underline ini adalah unforgettable experience. Jadi pengalaman yang tidak dilupakan, yang sangat susah dilupakan. Jadi ini adalah feel. Apa yang kamu rasakan? Berarti sangat happy banget karena susah untuk dilupakan. Ya, ini terjemahannya. Ini ada yang terjemahan tadi. Ya, musim panas yang lalu, keluarga saya dan saya pergi perjalanan berkemah pertama kami di sebuah hutan yang indah. Nah, musim panas yang lalu adalah when-nya, waktunya. Kapan sih kejadiannya? Ya, musim panas, summer. Oke, ya. Terus mendirikan tenda dan lain-lain. Dan kesimpulannya, text record biasanya memiliki ciri berikut. Ada urutan waktu, penggunaan past tense, ini kuncinya di past tense, ada rinciannya. Terus ada dan lain-lain, deskripsi dan tempat tujuan. Ya, ini adalah kesimpulan tentang materi text record. Jadi kalian fokusnya adalah di ini. Ada urutan waktunya. Ya, urutan waktu tentang ini bisa contohnya ada last night, last week, 2 years ago. Jadi yang kemarin-kemarin, ya. Jadi ciri dari text record nanti sebenarnya di ujian ada beberapa yang memang kita menentukan text record itu kita ambil kuncinya di sini aja. Ketika ada last night, ada last week atau 2 years ago yang kemarin-kemarin udah pasti nanti kata kerja verb kedua. Kuncinya situ gampang kok, ya. Jadi penggunaan past tense gitu, ya. Penggunaan past tense peristiwa yang sudah terjadi. Terus rinciannya, detail, text record, terus juga ekspresi personalnya. Ekspresi tadi adalah perasaan yang sudah dilalui, dan deskripsi tempat dan tokoh. Nah, ini deskripsi tempatnya tadi adalah beautiful forest. Ya, itu adalah contoh dari deskripsi tentang tempat. Ya, jadi itu aja tentang text record, ya. Oke. Setelah ini jelas ya text record berarti tentang menceritakan tentang masa lalu, ya. Oke. Saya akan coba untuk menunjuknya, ya. Kira-kira kita akan melakukan satu tugas bersama, ya, untuk text record ini, ya, karena saya ingin ujung-ujungnya kita membuat satu project, ya, video pembelajaran tentang text record, ya.
Return ini. Nah, di konteks ini. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya akan coba kita akan belajar secara berkelompok, ya. Silahkan kelompok masing-masing yang sudah minggu kemarin sudah ada kelompoknya, ya. Silahkan gabung, ya. Kelompok ada 4 kelompok kan, kelompok A apa masalah yang di sebelah sana, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Silahkan bergabung di kelompok masing-masing. Silakan. Nanti saya akan berikan tugasnya seperti apa untuk pembuatan tugas kelompok kalian. Jadi kita akan bikin satu project, ya. Baik, saya akan membagikan lembaran jawabannya, ya, atau pertanyaannya. Silakan. Kelompok A ini ya. Kelompok A, kelompok B, silakan kelompok B, dan kelompok D. Oke. Nanti tugas kalian adalah saya akan tayangkan satu cerita dan kalian harus bisa menunjukkan mana kalimat yang mengandung konteks, atau bisa disebutkan juga. Kalian tinggal melihat tentang mana sih ada kalimat konteks atau past tense yang ada di cerita ini yang tadi, ya. Silakan ditulis, ya. Tulis dulu nama kelompoknya dan teman-temannya siapa. Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan, saya akan bantu. Ayo mulai diskusi tentang coba lihat dulu di depan. Kelompok C, ini gimana? Tulis aja nama-namanya. Kelompok C dulu. Lihat dulu sana, lihat dulu mana ada kalimat past tense-nya di sini. Ya, tulis di situ di lembar jawabannya. Ya. Silakan diskusi dulu. Kira-kira menurut kalian tuh apa gitu? Mana? Itu lihat dulu di sana di papan tulis. Lihat di video, lihat di slide ke depan. Tulis ketua kelompoknya siapa? Ya. Ketua kelompoknya tulis siapa? Ya. Dan lihat nanti di slide depan. Kalian hanya menulis tentang kalimat bentuk kedua, ya, past tense. Silakan diskusi. Ada pertanyaan di kelompok A? Oh iya, benar. Itu diisi ketua kelompoknya siapa? Ya. Nanti siapkan presentasi siapa yang untuk mempresentasikan. Saya kasih waktu sekitar
10 menit cukup ya? 10 menit. Yang harus kalian analisis adalah kata kerjanya. Kata kerjanya misalnya, ini contoh ya. Misalnya arrive, ya. Kata bentuk pertamanya adalah arrive, ya. Ini adalah bentuk keduanya. Jadi tulis bentuk keduanya dan bentuk kesatunya apa sebelumnya, ya. Ini contoh, ya. Boleh. Jadi tulis dulu bentuk pastennya atau bentuk verb keduanya, baru sebelahnya tulis bentuk pertamanya apa, ya. Silakan diskusi. Boleh. Nah, setelah itu adalah bentuk pasten. Bentuk pertamanya adalah arrive aja, nggak ada ini, gitu kan? Yes, ya dua. Nah, itu jadi ini arrive dulu. Jadi berarti nggak ada D-nya. Ini saw ini adalah irregular. Jadi ini bentuk kedua. Bentuk pertamanya adalah si, melihat. S, ya. Jadi bentuk kedua itu baru setelahnya yang pertama. Itu berarti asalnya apa ini? Nggak ada ini. Pertama hidup ya. Terus kemudian juga ada ini saw, ini si, jadi saw, jadi kalian tahu gitu. Oh, bentuk kedua ini bentuk saw ini. Tulis. Gue jadi sebelahnya. Ini kan, ya, tulis dulu ya.
Jadi show, itu tulis show, ini kan bentuk pertamanya adalah si, ya kan? Si. Oh ini pernah melihat si, saya melihat sekarang. Kemarin saya melihat atas tulis tadi, jadi si. Nah, tadi dari bawah dulu, arah dulu, terus when, berarti go, when itu sebenarnya yang bawah dulu, when itu adalah bentuk kedua, bentuk pertama, go. Garis bawahi dulu aja. Oke, 5 menit lagi kita kerjakan. 5 menit harus beres. Siapkan satu kelompok untuk presentasi ke depan, hanya untuk menunjukkan beberapa kata kerja bentuk kedua yang ada di gambar di depan. Ya, silakan tunjuk atau bacakan saja tentang kata kerja bentuk kedua yang ada di konteks, ya. 5 menit lagi ya, saya tunggu ya. Silakan diskusi dulu, cek lagi jawabannya. Cek lagi jawabannya. Ada pertanyaan? Kelompok C? Siapkan nanti siapa yang akan presentasi dari masing-masing grup. Nanti saya tunjuk grup mana yang akan ke depan untuk, atau tidak usah ke depan, boleh mengucapkan tentang 5 kata kerja bentuk kedua yang ada di teks depan. Sudah komplit itu? Sudah? Kesulitan? Aman ya? Ya, tulis.
Oke, 3 menit lagi. Siap-siap. Dua menit lagi kita akan mulai. Saya akan tunjuk kelompok A ya. Kelompok A siap-siap. Siapa tunjuk yang akan presentasikan nanti ya. Tunggu 1 menit lagi, tunggu teman-temannya. Ya. Nanti sebutkan nama kelompok, terus siapa ketuanya yang akan ngomong, terus juga anggota-anggotanya siapa aja, ya sebutkan. Baik, 1 menit lagi, 1 menit lagi kita sudah selesaikan tentang tugas ini. Baik, sudah siap-siap. Kelompok lain, tolong perhatikan, ya. Oke, kelompok A, silakan berdiri, sebutkan nama dan juga anggota-anggota kelompoknya. Silakan, Wafi, silakan Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dengerin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok A. Nama saya Wafi Komita Mahira. Dan di sini ada anggota yang bernama Karim, Karima, Nesya, Nafila, Ajeng, dan Regina. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kalimat yang mengandung makna konteks beserta penjelasannya. Last week, minggu kemarin, when, you, right, so, yesterday. Oke, pertama adalah Last week. last week. Oke, ya. Last week. Ya. Ini adalah yang tadi katanya. Last week. Oke, kedua When. when. Oke, terus itu ada when ya. Kapan? Last week. Berarti kedua Right, right. Oke. Tiga so, ya. yesterday. Oke, ya. Berarti ada 5 jawaban. Terima kasih Mafi. Ya. Tepuk tangan buat kelompok A dong. Ya. Oke. Sebagai tanggapannya boleh dari kelompok lain yang ingin menanggapi tentang dari grup A itu siapa? Oke, Caca dari kelompok B tanggapannya gimana? Menurut saya ada beberapa kata kerja yang perlu disebutkan. Oh, belum ada yang terlewat ya? Ada beberapa kata kerja yang terlewat. Apa menurut kelompok kamu? Yang pertama, itu Yes. Oke, ya. Jadi menurut kelompok B ada 2 kalimat yang memang terlewat katanya dari kelompok A, ya. Pertama adalah yang tadi apa? Hike ya. Oke, jadi ada hikingnya terlewat dan unforgettable, ya. Experience-nya yang terlewat, tidak apa-apa. Oke, good. Terima kasih dari kelompok B untuk tanggapannya. Oke, jadi untuk selanjutnya simpan dulu, boleh simpan dulu tugas yang itu. Nah, tugas ke depan adalah kalian per kelompok kelompok ini adalah kalian boleh catat dulu, boleh catat ya. Tugas kelompok kalian adalah membuat satu proyek video ya tentang text recon ya. Text recon kembali tadi adalah menceritakan yang sudah terjadi
kebetulan kalian kan kemarin baru bulan apa berangkat ke Jogja? Agustus. Oke, Agustus baru berangkat ke Jogja studi tour kan? Silakan kelompok A, B, C, dan D membuat suatu menceritakan tentang pengalaman kalian selama studi tour di Jogja kemarin, bulan Agustus kemarin. Ya, menggunakan sudah otomatis pasti menggunakan rekonteks. Ya, silakan kalian buat tulis dulu. Kalian tuliskan dulu tentang narasinya, tentang rekonteksnya. Kemudian setelah itu kalian membuat video. Ya, kalian boleh tunjuk satu orang membuat tentang rekonteks. Jadi ceritakan tentang pengalaman, misalnya grup A menunjuk Wafi untuk menceritakan tentang pengalaman di Jogja kemarin. Ya, langsung buat videonya. Ya, setelah membuat videonya, kalian langsung untuk sementara boleh diupload dulu setelah selesai upload di grup WA grup ya, WA grup kelas ya. Nanti saya akan coba nilai mana yang terbaik kita akan tayangkan untuk pertemuan minggu depan. Ya, ngerti ya? Gampang banget, gampang menceritakan tentang pengalaman kalian ketika kemarin Agustus di studi tour di Jogja. Langsung bikin video. Nanti kameramennya tersendiri tiap kelompok yang ngomongnya boleh silakan kalian pilih salah satu yang untuk membuat video pembelajaran tentang rekonteks ya. Oke. Nah, jadwalnya pembuatan video pembelajaran tentang tugas rekonteks saya beri waktu untuk 3 hari atau 4 hari ya. Jadi sekarang hari Jumat, saya berharap hari Kamis atau Rabu kalian sudah mengupload video rekonteks atau tugas ini di grup WA ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang tugas-tugas kalian ya di pertemuan minggu depan ya. Oke, mengerti? Oke, good. Oke. Baik, setelah ini sudah ada pertanyaan nggak tentang rekonteks? Siapa yang mau nanya? Ada pertanyaan tentang rekonteks? Nggak ada? Siapa yang bisa menyimpulkan tentang rekonteks materi hari ini? Oke, Citra, mau Citra apa? Setelah kamu belajar tentang rekonteks hari ini. Bisa menceritakan kembali pengalaman ketika pergi study tour itu. Oh, dengan bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris ya? Dengan baik bagaimana? Oke, jadi kamu menurut Citra setelah belajar rekonteks, Citra bisa menceritakan kembali pengalaman Citra ketika kemarin pergi studi tour ya ke Jogja dalam bahasa Inggris ya, dengan baik dan benar, dengan urutan yang tadi ya. Urutannya ada orientasi, ada eventnya, ada orientasinya ya. Kalau orientasinya kamu ke Jogja kemarin happy atau sad? Happy ya. Nah, jadi itu yang harus manfaatnya ya, belajar tentang teks recall. Baik, menurut saya pembelajaran hari ini sudah cukup. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing kembali dari kelompok yang tadi. Silakan duduk kembali sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan minggu depan, ya, tadi saya sudah ceritakan, kita akan membahas tentang tugas yang sudah akan kalian upload per kelompok, ya. Jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tugas-tugas dari per kelompok yang akan diupload maksimal 4 hari setelah hari ini. Ya, ingat 4 hari sudah langsung diupload di WA group. Ya. Kedua, tugas kalian itu kan per kelompok ya.
tugas individunya adalah ya kalian catat ya, kalian harus menulis minimal 5 kata kerja bentuk kedua ya, yang regular verb sama irregular verb ya. Jadi tugas itu individu ya, masing-masing, dan itu tetap diupload atau di-share, diupload di grup kelas kita. Nanti saya akan cek tugas tersebut ya, agar kalian tahu tentang kata kerja bentuk kedua past tense yang regular verb 5, yang irregular verb 5 ya. Nanti setelah itu kita akan bahas untuk itu adalah tugas untuk minggu depan ya. Baik, terima kasih. Jadi intinya semoga materi yang hari ini kalian bisa ada pencerahan tentang bagaimana cara membuat record text yang mudah ya. Mudah nggak sekarang setelah kalian mengikuti pemaparan record text? Gampang? Gampang, very easy ya. Jadi saya harap nanti kedepannya kalian bisa menggunakan text record dengan baik ya. Terima kasih. Untuk terakhir silakan, kalau tidak ada pertanyaan silakan saya tutup materi hari ini ya. Silakan KM untuk menutup. Kebetulan sudah bel ya. Jadi semoga hari ini ada manfaatnya dan juga ilmunya berkah buat kita semua ya. Baik, silakan KM mimpin doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. See you next week. See you.